Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhal Islam, kita melanjutkan kajian kita Mawa'idhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari barat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan ولا تقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها متفق عليه. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Maka apabila matahari telah terbit dari barat dan manusia melihatnya, maka saat itu seluruh manusia beriman. Namun di saat itu keimanan sudah tidak bermanfaat sama sekali. Artinya, kata Rasulullah SAW, keimanan orang yang baru beriman saat itu, yang sebelumnya belum beriman, tidak bermanfaat. Iya. Tapi orang yang sebelumnya beriman, kemudian ketika melihat matahari terbit dari barat, semakin bertambah keimanan mereka. Ya, itu yang bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau ia baru berbuat baik dalam keimanannya saat itu, maka saat itu tidak bermanfaat. Kata Rasulullah, wala taqumanna as-sa'ah, dan sungguh benar-benar hari kiamat akan terjadi. Ya, saat itu ada dua orang yang sedang berjual beli baju, di mana bajunya sudah dihamparkan untuk dilihat. Lalu tegak hari kiamat, maka mereka tidak jadi berjual beli, mereka juga tidak melipat baju itu. Ya, karena saat itu ya keadaan yang sangat luar biasa dahsyat. Dan sungguh akan tegak hari kiamat, kata Rasulullah. Sementara ya seseorang telah memeras susu dari untanya, namun ia tidak meminumnya. Sungguh akan tegak hari kiamat sementara seseorang ya telah membuat haudnya, telaganya untuk minumnya, maka ia pun tidak jadi memberi minum kepada hewannya. Dan sungguh akan tegak hari kiamat, kata Rasulullah SAW, seseorang ya hendak mengangkat makanan ke mulutnya, maka ia tidak jadi memakannya. Karena ya akhi, hari kiamat sesuatu yang dahsyat sekali. Lihatlah dan baca Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Contoh misalnya di dalam surat Al-Infitar, Allah taala berfirman, "Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujirat." Idza as-samaa'u fatarat, apabila matahari itu, apabila langit itu pecah,
Dan apabila bintang-bintang, planet-planet itu berjatuhan, luar biasa, mengerikan sekali. Dan apabila gunung-gunung itu meletus hancur seluruhnya. Allah juga berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-Qari'ah, apakah itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Maka di saat itu manusia bertebaran, berlarian ke sana kemari. Dan gunung itu berhambur-hamburan bagaikan apa? Ya, kapas yang dihambur-hamburkan. Ya, saat itu sesuatu yang sangat luar biasa menyeramkan. Ya. Gunung-gunung diletuskan di hari itu. Mereka pergi ke lautan, lautan telah menjadi apa? Api. Sebagaimana Allah menyebutkan, wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan itu telah dijadikan api, maka di saat itulah ya manusia bingung. Allah berfirman, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ya. Alladzi hum fihi yakhtalifun, kalla saya'lamun. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, hari itu pasti terjadi. Namun alhamdulillah, sebagaimana pernah kita sampaikan, bahwasanya hari kiamat tidak akan dirasakan oleh kaum muslimin. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, bahwasanya sebelum tegak hari kiamat Allah mengirimkan angin yang lembut yang akan mencabut nyawa setiap muslim. Setiap orang yang ada di hatinya sebesar biji keimanan, kata Rasulullah, dia akan meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, taqumu sa'ah ila ala syiraril khalq. Tegaknya hari kiamat itu, kata Rasulullah SAW, atas seburuk-buruknya makhluk. Alhamdulillah, ya akhi, selama dunia ini masih ada orang Islam, selama itu pula tegak hari kiamat tidak akan tegak. Tapi ketika Allah telah izinkan hari kiamat untuk tegak, ditiupkan sangkakala, maka sebelumnya dengan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin, Allah mencabut nyawa mereka. Ya, sehingga tidak ada satupun orang Islam yang merasakan hari kiamat. Alhamdulillah. Maka ya akhi, ingatlah hari itu, karena sesungguhnya hari itu hari yang sangat mengerikan, di mana ya, setelah kita dan bumi ini dihancurkan, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua kalinya. Maka kemudian bangunlah manusia dari kubur-kubur mereka. Saat itulah orang-orang kafir berkata, hadza yaumun asir, sungguh ini hari yang menyulitkan. Ya. Saat itulah orang-orang kafir itu melihat dengan mata kepala mereka akan kebenaran yang dijanjikan oleh para rasul. Mereka berkata, aduh andaikan ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Dahulu kami di dunia menaati Allah dan menaati Rasul. Saat itulah orang-orang kafir menyesal. Orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari kiamat, yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Wallahi ya akhi, ya, hari kiamat pasti terjadi. Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata tanda-tanda hari kiamat itu kita lihat dengan mata kepala kita. Naam, Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita lihat di zaman ini. Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, ya, yaitu tersebarnya zina, diminumnya arak. Dan kita lihat di zaman ini bagaimana arak diminum, ya, di mana-mana. Demikian pula zina bertebaran di mana-mana. Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat fusyuwut tijarah,
tersebarnya perdagangan. Kita lihat perdagangan di zaman ini luar biasa. Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat taqarubul aswaq. Ya, pasar itu saling berdekatan. Dan kita lihat di zaman ini, ya, pasar itu sangat dekat. Mal-mal saling berdekatan. Demikian pula bahkan di handphone kita, pasar itu dekat dengan kita. Subhanallah, yang Rasulullah kabarkan terjadi, ya akhi. Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Munculnya wabah ta'un yang disebut dengan ta'un amwas. Itu sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Rasulullah mengabarkan, ya, akan munculnya api dari Harrah Syarqiyah, dari Najd, dari Hijaz, yang saking besarnya api tersebut menyinari punuk-punuk unta yang ada di Busra. Dan itu sudah terjadi di zaman Imam Nawawi, ya, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Rasulullah mengabarkan juga bahwa nanti kaum muslimin akan memerangi siapa? Ya, sebuah pasukan yang Rasulullah kabarkan bentuk, ya, Ka'bah, bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, ya. Ternyata sudah terjadi ketika kaum muslimin perang melawan Tartar. Berbagai macam yang Rasulullah kabarkan dari tanda-tanda hari kiamat, kita melihat semua terjadi satu persatu. Maka itu semuanya bukti yang sangat kuat, ya, akal Islam, bahwa hari kiamat besar pasti akan terjadi. Kita tinggal menunggu tanda hari kiamat besar, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj dan yang lainnya, dan itu pasti akan terjadi, pasti dan pasti. Dan diantaranya itu munculnya matahari dari barat. Semua itu pasti terjadi. Rasulullah SAW tidak pernah dusta. Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, yang benar dan harus dibenarkan, yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak ada yang salah. Sebutkan kepada saya satu saja ayat Al-Quran yang salah dalam pengabaran. Yang Rasulullah kabarkan tentang apa yang terjadi di masa depan, tidak ada yang salah. Semua terjadi, dan bahkan kita melihat sebagian banyak, ya, kebanyakannya kita melihat dengan mata kepala kita. Makanya, akhi, untuk hari itulah kita berpikir. Untuk itulah kita berpikir apa yang harus kita persiapkan menuju kehidupan akhirat. Wallahi, dunia hanyalah sementara. Jangan sampai dunia menipu kita, akhi. Jangan sampai dunia menjadikan kita seakan-akan kita akan hidup di dunia selama-lamanya. Jangan sampai dunia menjadikan kita lupa kepada Allah. Oleh karena itulah kita lihat, ya, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafirin yang diazab dalam api neraka, Allah seringkali mengingatkan bahwa Allah menyatakan apa? Wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah tertipu kalian dengan kehidupan dunia. Allah berfirman pada hari kiamat, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai para manusia dan jin, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul membawa ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan ini, yaitu hari kiamat. Apa kata mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka berkata, kami bersaksi atas diri kami bahwa benar itu semua. Wa gharrathumul hayatud dunya. Akan tetapi dunia menipu mereka, kata Allah. Ya, dunia menipu mereka. Sehingga seakan-akan mereka menganggap mereka akan hidup di dunia saja. Dunia telah menipu banyak manusia di zaman ini, akhi. Sehingga banyak di antara mereka meragukan adanya hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Dunia telah menipu. Bahkan banyak menjadikan manusia kufur kepada para rasul, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahkan kufur dan kafir kepada Allah pencipta alam semesta. Kenapa? Karena tertipu dengan dunia. Fala ilaha illallah. Ya akhal Islam, ya, hari kiamat pasti terjadi, walaupun seluruh manusia tidak meyakininya. Hari kiamat pasti terjadi karena itu sudah janji Allah. Ya, inna wa'dallahi haqq. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka jangan sampai dunia menipu kalian, kata Allah, dan jangan kalian tertipu oleh orang-orang yang menipu. Na'am ya akhal Islam, hari kiamat semua manusia akan diberikan balasan. Maliki yaumiddin, Allah raja hari pembalasan. Kenapa Allah menyebutkan raja di hari pembalasan? Karena sekarang di hari dunia banyak raja-raja mengaku dirinya dan sombong dirinya dengan kekuasaannya. Sementara di hari pembalasan, di hari itu ya akhi, raja-raja dunia sudah tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Maka di hari itulah Allah satu-satunya raja yang akan menghakimi seluruh manusia. Allah berfirman, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan di hari ini? Hanya milik Allah yang Esa lagi Maha Qahar. Ya akhan Islam, azani Allah wa iyakum. Di hari itu ya akhi, tidak akan ada satupun manusia yang bisa lari. Di hari itu Allah akan menegakkan keadilan, akan menegakkan timbangan keadilan. Setiap manusia akan melihat balasan apa yang ia lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji sawi akan melihat balasannya, kata Allah. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi akan melihat balasannya. Maka di hari itulah kita berpikir, akhi, kita persiapkan diri sekarang di dunia ini dengan banyak beramal saleh, ya, dengan cara kita mengikuti Rasul, karena Rasulullah SAW muballighun anillah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai menyesalnya nanti di hari kiamat, akhi, karena di hari kiamat sudah tidak ada manfaatnya penyesalan itu. Ya. Sekarang kita sesali diri kita, sesali dosa-dosa kita hari ini. Kita segera kembali kepada Allah di hari ini, di dunia, sebelum kita meninggal dunia. Kita lihat di zaman wabah ini, satu persatu manusia meninggal dunia. Ya, walaupun alhamdulillah banyak yang terkena corona sembuh, bahkan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal dunia. Tapi apakah orang yang selamat dari corona akan selamat dari kematian? Tidak mungkin. Jika ia selamat dari corona, ia tetap akan meninggal dunia dengan cara yang lainnya, karena meninggal dunia itu pasti. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, pasti itu. Namun subhanallah, itulah syaitan. Syaitan itu berusaha untuk menjadikan kita lupa kepada kematian. Syaitan berusaha untuk kita lupa kepada kehidupan akhirat kita. Syaitan kemudian membuat kita cinta kepada dunia, sehingga banyak pemuda-pemuda di zaman sekarang, akhi, mereka tidak peduli dengan akhirat mereka. Mereka mengikuti syahwat. Mereka kemudian bersenang-senang dengan dunia, dengan kemaksiatan. Ketika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkata, nanti saya akan bertaubat di saat tua. Subhanallah, bagaimana akan bertaubat sementara setelah tua pohon maksiat telah kokoh di hatinya itu? Kecuali siapa orang-orang yang Allah berikan rahmat tentunya. Ya akhal Islam, sadarilah, kita hidup di dunia sementara. Kita hidup di dunia tidak akan selamanya, akhi. Ini dunia fana ini. Kita hidup di dunia yang fana, yang penuh dengan ujian.
Dan memang subhanallah, para ulama menyebut dunia itu sebagai darul ibtila, negeri ujian. Diuji dengan kesenangan yang kita rasakan itu ujian. Diuji dengan kesusahan berupa penyakit, kesusahan berupa rezeki yang syarat dan yang lainnya, ujian wallah. Maka kita berpikir bagaimana kita selamat dalam kehidupan dunia ini ketika kita menghadap kepada Allah, saat kita meninggal dunia di atas ketaatan dan di atas ketakwaan kepada Allah. Saudaraku, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Maka dari itulah jangan terus kita terbuai dengan dunia. Jangan terus kita teriming-imingkan dengan pikiran kita bagaimana saya dapat dunia. Bukan berarti tidak boleh, na'am. Akan tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana amalan soleh kita. Bagaimana sholat 5 waktu saya, sudahkah saya jaga betul-betul? Bagaimana puasa Ramadan saya? Bagaimana sholat-sholat sunnah saya? Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Maka sungguh berbahagia ya akhi, seorang hamba yang selalu berpikir bagaimana saya memperbaiki ibadah saya kepada Allah. Sungguh sangat bahagia seorang hamba yang senantiasa memikirkan hak-hak Allah atas dirinya. Dan sungguh celaka seorang hamba ya akhi yang hanya memikirkan hak dirinya saja. Kenapa Allah berbuat begini kepada saya? Kenapa Allah begini, begitu? Demi Allah, hamba seperti ini pasti akan jauh dari Allah. Hamba seperti ini akan suudzon kepada Allah. Hamba seperti ini, akhwal Islam, akhirnya lama-lama dia akan tersesat jalan. Berbeda dengan hamba Allah yang sadar bahwa dirinya hamba Allah, yang fakir kepada Allah, yang butuh akan rahmat Allah, yang butuh akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat berusaha mencari keridhaan Allah dalam hidupnya. Maka subhanallah, sangat berbahagia orang seperti itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Dia yakin bahwasanya nanti akan tegak hari kiamat, setiap manusia akan diberikan balasan, entah itu dengan surga atau neraka. Karena dia yakin itulah yang memberikan kepada dia kekuatan untuk bisa istiqomah di atas kehidupan dunia ini. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu ghadwatan wa 'ashiyya imma an-nar wa imma al-jannah fayuqal hadha maq'aduka hatta tub'ats ilaih. Apabila salah seorang dari kalian telah meninggal dunia, akan ditampakkan kepadanya tempatnya di waktu pagi dan petang. Kalau ia di neraka, akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Jika ia penduduk surga, akan dilihatkanlah tempatnya di surga, dan dikatakan kepadanya, itu tempatmu nanti saat kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Subhanallah, saudaraku sekalian. Iya. Silahkan pilih. Ketika kita sudah meninggal dunia, kemudian kita dikuburkan di alam kubur itu, kita sendirian, berbungkus kain kapan, tidak ada handai taulan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, teman maupun saudara-saudara kita, kecuali amalan soleh kita. Silakan pilih dan pikirkan baik-baik tentang hari itu. Setiap orang yang meninggal dunia di kuburannya, kata Rasulullah SAW, akan diperlihatkan tempatnya. Kalau ia penduduk neraka, akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Kalau ia penduduk surga, akan diperlihatkan tempatnya di surga. Tentu kita ingin ketika kita meninggal dunia di kuburan kita diperlihatkan tempat kita di surga. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana supaya kita wafat di atas la ilaha illallah? Bagaimana kita supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah ya akhi?
Ini yang kita pikirkan untuk istiqomah, wafat di atas kebaikan. Maka dari itulah sampai sekarang juga ya, sekarang juga kita lakukan. Jangan katakan nanti, jangan. Karena ajal tidak pernah berkata nanti. Malaikat maut kalau sudah datang kepada kita, tidak akan pernah diundurkan sedetik pun juga. Bagaimana kita hendak mengundurkan amal? Lalu kita berkata nanti, dan nantilah, wallah. Sekarang juga kita lakukan. Karena kita tidak tahu apakah sore nanti kita masih hidup atau tidak. Kita tidak tahu apakah 2 jam lagi yang akan datang kita akan masih hidup atau tidak. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita menjelang kita ya akhi. Ada orang sedang baca koran meninggal dunia. Ada orang yang sedang nonton sinetron meninggal dunia. Ada orang yang sedang sujud kepada Allah meninggal dunia. Ada orang yang sedang berjalan di jalan tertabrak mobil meninggal dunia. Hanya Allah yang tahu. Maka yang kita pikirkan bagaimana kita terus di atas kesiapan menuju ke kematian tersebut. Berarti kita berusaha. Ya, sesuatu yang kita tidak ingin wafat di atasnya jangan kita lakukan. Maukah Anda meninggal dalam keadaan Anda sedang nonton film-film yang diharamkan? Jika kamu berkata saya tidak mau itu, tinggalkan. Maukah Anda kalau Anda meninggal dalam keadaan Anda sedang membaca Al-Quran? Bila Anda berkata saya mau seperti itu, kalau begitu biasakan baca Quran dari sekarang. Karena kata para ulama, seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Maka biasakan kebaikan. Biasakan baca Quran, biasakan zikir kepada Allah. Biasakan pula perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Kita berharap terus minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, kemudian diberikan kepada kita husnul khatimah. Dan ini butuh kesungguhan ya. Naam, sungguh-sungguh tidak bisa berleha-leha. Ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lihat. Bukan main-main, bukan. Kita hidup di dunia bukan untuk bersenda gurau ya. Kita hidup di dunia, kita bertakwa kepada Allah, jangan jadikan itu sebagai sampingan. Allah mengatakan haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Artinya jaga ketakwaanmu itu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, keluarkan seluruh kemampuanmu untuk menjaga ketakwaanmu kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita berbuat maksiat. Jangan sampai kita meninggal dunia na'udzubillah dalam keadaan kita kafir kepada Allah. Maka ya akhi, ya, siapa yang bersungguh-sungguh, insyaallah dia akan dapat. Tapi siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanannya, tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga ketakwaannya, bagaimana ia akan mendapatkan husnul khatimah, na'udzubillah. Maka ya akhi, saudaraku sekalian, ya, jangan tertipu dengan dunia. Jangan kita jadikan agama kita sebagai senda gurau dan permainan seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia. Ya. Allah mengatakan wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang mengambil agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Banyak ya di zaman sekarang orang-orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau, sebagai sampingan, sebagai sesuatu yang mereka anggap itu bukan tujuan. Padahal setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Wahai Anda yang sekarang diberikan oleh Allah kekayaan, suatu ketika Anda akan meninggal dunia. Wahai Anda yang sedang diberikan oleh Allah sekarang kedudukan, Anda suatu ketika akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah. Wahai Anda dan siapapun kita, termasuk saya,
semuanya kita akan kembali kepada Allah. Maka dari itulah ya akhi, ini adalah merupakan nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya, untuk senantiasa mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu kematian? Maka orang yang merasa dia tidak akan meninggal dunia, ini yang bahaya. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanan kita. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah istiqamah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah membacakan beberapa hadis dari pertemuan di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah dari apa yang telah dijelaskan dari penjelasan kedua hadis yang telah dibacakan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di 0819896543 atau di layanan line telepon secara langsung di 0218236543. Dan tentunya untuk lebih memperdalam atau untuk lebih memperluas pembahasan kita, agar pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya, untuk yang pertama Ustaz, ada pertanyaan yang ditanyakan. Ada dua pertanyaan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menurut pandangan syariat apabila ada seorang penceramah yang dikatakan dia spesialis ceramahnya itu tentang akhir zaman dan tanda-tanda kiamat, dan adakah dalil sahih mengenai umur umat Islam atau umur dunia ini Ustaz? Disebut spesialis apabila dia sudah benar-benar menguasai bidangnya tersebut dan mempelajari dan mengkajinya secara seksama, secara ilmiah, dan ia bisa mengetahui riwayat yang sahih dan riwayat yang dhaif, dan ia pun juga bisa melihat dan mengetahui dhawabit, batasan dan kaidah-kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama. Adapun kalau seorang ustadz hanya ceramahnya seringnya berbicara masalah akhir zaman, tapi dia tidak bisa memilah riwayat yang sahih dan yang dhaif, lalu kemudian memprediksi dengan akalnya sendiri tanpa melihat kaidah-kaidah para ulama, bahkan sering kali kemudian membawakan riwayat yang tidak ada asalnya atau riwayat yang lemah, maka ini saya katakan bukan spesialis. Iya, dia bukan orang ahli dalam bidangnya, dia hanya sebatas banyak bicara di bidang itu saja, tapi dia tidak menguasainya. Dia tidak berusaha untuk mempelajarinya secara ilmu yang sifatnya ilmiah, secara ilmu hadisnya, kaidah-kaidahnya dan yang lainnya. Dan subhanallah, sayang di zaman ini banyak orang yang bicara tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tanpa melihat itu. Maka ya akhi, kewajiban kita adalah berusaha untuk melihat dalam kitab-kitab para ulama dan bagaimana para ulama berbicara tentang masalah itu. Kemudian yang kedua, ustadz yang berbicara tentang hari kiamat, dari siapa dia mengambil ilmunya? Dahulu para ulama berkata, la yuftis sahafi, orang yang belajarnya hanya dari otodidak saja, tidak pernah berguru kepada para ulama, tidak boleh ia berfatwa. Wala yudaris, dan tidak boleh ia mengajar. Syekh Saleh Fauzan berkata, kalau kamu ingin mengambil ilmu dari seseorang, lihat dia berguru kepada siapa. Kalau dia tidak punya guru, tidak berhak untuk kita ambil ilmunya. Karena tentunya saudaraku sekalian, ilmu kita ini adalah talaqi, dari mulut ke mulut,
Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Demikian. Ya, dari mulut ke mulut. Kita berguru bersimpu kepada para ulama besar. Adapun dia tidak punya guru, atau tiba-tiba bicara tentang masalah akhir zaman, sudah begitu banyak dia tidak banyak mau membawakan riwayat yang aneh. Demikian pula dengan prediksi-prediksi, bahkan ya subhanallah bertanya kepada jin. Ya. Fa nas'alullah salamata wal afiyah. Maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya masalah akhir zaman, masalah gaib. Masalah gaib itu tidak bisa sembarangan orang berbicara. Ya, untuk menempatkan hadis-hadis yang berhubungan dengan akhir zaman ini butuh kehati-hatian sekali. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami angkat ya. Ya Ustaz, apakah seluruh tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan suatu keburukan Ustaz? Contohnya misalkan tersebarnya tulisan-tulisan dan juga seorang istri membantu pekerjaan suami. Apakah hal tersebut masuk dalam keburukan dan dari tanda-tanda kiamat? Penyebutan bahwa sesuatu itu akan terjadi di masa depan tidak menunjukkan kepada hukum tertentu sampai melihat kepada hukum yang lain, apa dalil yang lain. Contoh misalnya, ya, Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Dan para ulama seperti Syekh Albani dan yang lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah mobil. Nah, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya mobil, bagaimana hukumnya secara syariat? Nah, kita harus lihat kepada dalil yang lain. Ya. Ternyata kita dapati dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa masalah dunia pada asalnya halal. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian yang ada di bumi ini seluruhnya. Artinya untuk kalian. Berarti ini halal pada asalnya. Ya. Contoh lagi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat yaitu pasar saling berdekatan. Hukumnya boleh atau tidak? Nah, ini butuh kepada melihat dalil yang lain. Karena itu masalah dunia pada asalnya halal, boleh. Sekarang kita melihat lagi, ya, di antara tanda hari kiamat banyaknya pena dan tulisan. Ya. Kita lihat kepada dalil-dalil. Apakah itu bertentangan dengan syariat? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW, ya, para ulama mengatakan qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan cara menulis. Ya. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat semakin banyak pena orang menulis. Ya. Dan akhirnya mereka tidak berusaha mau menghafal. Dan tentu ini kalau keadaannya seperti itu perkara yang tidak baik. Contoh lagi tadi, sampai-sampai saking tersebarnya perdagangan, seorang istri membantu suaminya di pasar. Kita lihat secara syariat boleh atau tidak. Iya. Maka pada asalnya seorang wanita hendaknya tinggal di rumah. Tapi kalau keadaannya misalnya si suami tersebut tidak mampu dan yang lainnya karena sakit atau yang lainnya sehingga dia harus membantu, ya, keadaan seperti ini bisa jadi boleh. Makanya sesuatu yang Rasulullah kabarkan tentang apa yang akan terjadi, ya, itu tidak menunjukkan kepada hukum sampai melihat kepada dalil yang lain. Apakah itu boleh atau tidaknya? Allahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz, ya, mudah-mudahan jelas untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Mulia yang tidak disebutkan tempatnya dari mana. Ya Ustaz, kapankah angin sejuk bertiup meliputi kaum beriman Ustaz? Apakah hal tersebut terjadi setelah matahari terbit dari barat? Karena tadi disebutkan jika matahari sudah terbit dari barat, maka keimanan yang ada pada saat itu tidak diterima oleh Allah.
Ya, mohon penjelasan Ustaz. Tentang kapannya saya tidak tahu. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa sebelum tegak hari kiamat, sebelum tegak hari kiamat, ya, Allah kirimkan angin yang lembut tersebut. Sementara tegaknya hari kiamat setelah terjadinya tanda-tanda hari kiamat besar, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian ya, tentang masalah tanda yang terakhir itu apa, terjadi ikhtilaf para ulama. Tanda hari kiamat besar yang terakhir itu apa? Sebagian mengatakan terbitnya matahari dari barat. Namun kebanyakan ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, yang saya ingat ya, itu munculnya api dari arah barat, munculnya api, ya, yang kemudian api tersebut akan menyebar ke seluruh dunia, yang kemudian akan membawa manusia menuju ke Syam, ya. Nah, ini memang terjadi perselisihan para ulama dalam masalah ini. Untuk bisa memastikannya ini, ya, Allahu a'lam, kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang jelas Rasulullah mengabarkan ya bahwa itu nanti sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian untuk 3 pertanyaan pertama kami ajukan di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Filiana di Situbondo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Baik. Ini Ustaz, banyak teman-teman yang mengabarkan sama saya gitu ya Ustaz ya, yang menyampaikan bahwa tentang virus corona ini itu asalnya katanya dari Cina, dari seorang Cina, katanya dari Cina sendiri yang memunculkan kan gitu Ustaz ya. Memang disengaja, memang seperti itu katanya Ustaz ya, di TV umum seperti itu diberitakan Ustaz. Katanya Ana bilang gini, loh kok bisa Cina menciptakan virus corona ini, kan itu berasal dari Allah, kok bisa? Iya, karena itu jin katanya, itu memang memang disengajakan, memang seperti itu katanya, begitu Ustaz yang menyampaikan pada sahabat saya itu Ustaz ya. Terus anak kan bilang kayak gini, pertanyaannya saja Bu, langsung bisa dipercaya apa gimana ini Ustaz ya? Soalnya kan penyampaian seperti ini kan banyak itu fitnah-fitnah yang seperti ini Ustaz. Gimana mengatasinya agar anak tuh bisa menyampaikan kepada saudara anak yang tidak tahu ini Ustaz? Iya, baik. Ya, tunggu jawabannya. Pertama, tidak ada wajib keyakinan kita kaum muslimin, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah dan kehendaknya. Iya. Kata Imam Syafi'i, wa ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Para ulama mengatakan begitu. Apa yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Dan Allah, sesuatu yang tidak mungkin, dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin, ya, sesuatu itu terjadi kecuali dengan izin dari Allah. Ya. Demikian pula penyakit tidak akan tersebar kecuali izin dari Allah. Berapa banyak penyakit-penyakit yang ternyata tidak tersebar. Banyak penyakit-penyakit yang ya hanya menyebar di satu tempat tapi tidak tersebar ke seluruh dunia. Tapi ada masa-masanya ternyata Allah izinkan kemudian ke seluruh dunia. Siapa yang mengizinkan kalau bukan Allah? Allah yang mengizinkan itu semua. Maka dari itulah, ya, tidak ada makhluk di dunia ini kecuali yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau misalnya ada jenis virus tertentu dibuat oleh manusia, ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan untuk jadi, tidak akan jadi. Tapi kalau Allah yang mengizinkan untuk jadi, jadi. Ya. Kalau ada manusia yang misalnya berusaha ingin menyebarkan virus, dan kalau Allah tidak kehendaki menyebar, tidak akan menyebar. Tapi kalau Allah sudah kehendaki menyebar, akan menyebar, dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah berkehendak, kehendak manusia seluruh dunia tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Lihat, seharusnya mereka mengambil ibrah dari sini, dari wabah corona ini, bukan kemudian mencari-cari biang keladi, salah besar seperti ini. Bukan kemudian mencari-cari asalnya dari sini. Buat apa? Kita katakan semua dengan kehendak Allah. Allah yang menghendaki ini wabah sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan pastilah perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah yang agung. Dan memang corona ini pasukan Allah yang luar biasa. Lemah dia. Virus kecil, tidak terlihat oleh mata. Kalau terkena sanitizer atau sabun, hancur, mati dia. Bahkan para ahli mengatakan bahwa virus ini termasuk jenis virus yang lemah. Tapi virus yang lemah ini saja membuat repot manusia seluruh dunia. Mana nuklir? Mana teknologi yang dibanggakan oleh manusia? Mana para negara-negara adik kuasa? Semua ketakutan. Ini mengingatkan coba. Ya, dahulu ketika Namrud sombong dan meyakini bahwa dia tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ternyata apa? Allah kirimkan nyamuk. Ya. Ketika kaum Ad sombong, mereka merasa bahwasanya tidak ada di dunia yang bisa mengalahkan mereka. Allah kirimkan suara yang memengkakkan telinga. Memang Allah kirimkan angin yang sangat dingin sekali. Iya. Fir'aun dikirimkan apa? Belalang, kodok. Sehingga akhirnya Fir'aun selalu minta kepada Nabi Musa supaya Allah menghilangkannya. Sekarang kita lihat di dunia banyak manusia-manusia yang sombong kepada Allah. Banyak mereka-mereka yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallah. Sombong terhadap syariat Allah. Sombong terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan bukan hanya sebatas dia sebagai seorang yang punya kedudukan, bahkan rakyat jelata pun sombong terhadap Allah. Banyak. Disuruh sholat nggak mau. Iya. Tertipu dengan dunia. Maka Allah pun kirimkan corona, memaksa para pelacur untuk berhenti dari pelacurannya, menutup banyak sekali tempat-tempat maksiat dengan paksa oleh corona. Iya, seakan Allah ingin membersihkan bumi ini dari maksiat, karena sudah terlalu banyak maksiat di bumi ini di zaman ini, ya akhul Islam. Perzinahan di mana-mana, perbuatan dosa, kezoliman dan yang lainnya. Ya, ambil pelajaran dari sini harusnya. Dengan makhluk yang lemah seperti ini, manusia kerepotan seluruh dunia. Bagaimana kalau ternyata yang dikirimkan oleh Allah yang lebih besar dari itu, yang lebih mengerikan dari itu, yang lebih mematikan dari itu? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil bagi Allah. Lihat di Amerika, lihat di seluruh dunia, banyak orang ketakutan. Iya. Apalagi WHO belum menemukan obatnya sampai hari ini. Subhanallah, saudaraku sekalian. Iya, sungguh hanya orang-orang yang keras hatinya yang tidak mau mengambil pelajaran dari sini. Iya. Allah berfirman, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun."
Tidakkah mereka ketika datang siksa Allah, datang bencana dari Allah, segera mereka tadarru, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi sayang, hati mereka keras, kata Allah, dan setan pun menghiaskan perbuatan mereka. Ya, sibuk ia mencari sebabnya, corona ini dari sini, dari situ, dari sini, tidak berusaha mengambil dan tidak ingat bahwasanya semua dengan izin dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, karena pemilik langit dan bumi ini Allah. Tidak akan terjadi di langit dan di bumi kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah. Dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah mudah sekali, ya, untuk mengangkat corona dalam satu malam, hilang. Kecil bagi Allah. Tapi kenapa Allah belum angkat ini sebagai peringatan kepada manusia? Hai manusia, kalian itu jangan sombong kepada penciptamu. Banyak orang, ya, kita dipaksa untuk berada di rumah, akhi. Yang tadinya kita berkeliaran sana sini, ya, menikmati dunia, lupa kepada Allah. Banyak negara memaksa penduduknya untuk tinggal di rumah mereka. Subhanallah, keajaiban Allah terlihat, akhi. Ya, na'am wallah. Disitulah tampak akan, ya, kekuasaan Allah yang maha kuasa, hikmah Allah yang luar biasa, bahwa dengan makhluk yang kecil ini saja manusia tidak bisa berkutik, tidak bisa apa-apa. Ya, bagaimana dengan api neraka? Ya, kalau ini virus kecil, bagaimana dengan api neraka yang kerasnya, sangat keras siksanya, na'udzubillah? Maka kenapa kita ini terkadang lebih takut kepada corona daripada api neraka? Ada wanita, ya, meninggalkan zina bukan karena takut kepada Allah, tapi takut corona. Para pelacur sekarang libur berzina bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada corona. Ya, sehingga tampaklah terlihat dengan adanya corona ini, siapa yang takutnya kepada Allah dan lebih takut kepada Allah, ya, daripada takut kepada makhluk. Kita berada di rumah bukan karena takut kepada coronanya, tapi mengikuti aturan yang telah diaturkan pemerintah, sementara Allah dan Rasulnya memerintahkan kita, ya, untuk mengikuti perintah-perintah. Ya, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita supaya mengadakan uzlah, demikian pula memutuskan rantai penyakit, dan tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain. Kita lakukan itu karena kita menaati Allah dan Rasulnya, bukan karena kita takut coronanya. Ya, kalau kita takut sama corona dan takut penyakit, itu lumrah boleh dalam syariat Islam. Ya, tapi kita tetap tawakal kepada Allah. Kita meninggalkan maksiat bukan karena takut corona, tapi karena takut Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, ya, wallahi demi Allah, akhal Islam azani Allah, saya yakin orang beriman itu sangat pecinta masjid. Tidak ada yang paling ia cintai di rumah-rumah di dunia ini kecuali masjid. Tapi ternyata mereka harus tinggalkan masjid. Kenapa? Karena untuk menaati Allah dan Rasulnya. Nah, untuk menaati Allah dan Rasulnya. Adapun masalah corona, kita yakin kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah tentukan kepada kita. Kalau Allah sudah tentukan kita kena, walaupun kita di rumah saja, pasti kena. Bagaimanapun caranya, bagi Allah mudah. Tapi kita tinggal di rumah, ya, karena untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, berusaha untuk mencari usaha. Adapun kemudian setelah kita tinggal di rumah terus kena juga, ya, itu sudah takdir Allah. Ya, kewajiban kita apa? Ridho dengan ketentuan Allah, sabar menghadapi itu semuanya. Ya, bahkan kita bergembira bila kita mati karena corona, karena kematian karena corona itu adalah kemuliaan demi Allah. Ya, orang-orang yang kaum muslimin yang wafat oleh corona itu hakikatnya rahmat dari Allah. Allah gugurkan dosa-dosa mereka, wallah. Ya,
Orang beriman tidak takut meninggal dunia karena corona. Kenapa? Karena ia tahu itu adalah ampunan dari Allah dan rahmatnya. Orang beriman itu takutnya wafat kalau dalam keadaan ia maksiat. Orang beriman itu takut kalau wafatnya dalam keadaan berbuat syirik. Na'udzubillah. Nah, inilah saudaraku sekalian. Ya, wallahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya yang kedua, kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Ya, silahkan kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisinya Pak di belakang supaya tidak ada delay. Dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisinya Pak di belakang. Ya, sudah. Saya nama Hussein Siregar dari Padang Sidimpuan Pak. Silakan langsung ke pertanyaan. Bagaimana Ustaz hukumnya meninggal pada hari Jumat? Itu saja. Baik. Cukup ya, ditunggu jawabannya. Jadi ikhtilaf para ulama tentang hadis ya bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu tanda husnul khatimah. Sebagian mengatakan hadisnya hasan dan banyak ulama mengatakan dhaif riwayatnya. Dan saya condong hati saya kepada pendhaifan hadis tersebut. Sebab kalau hari Jumat itu adalah merupakan hari yang istimewa untuk meninggal, pasti Allah berikan kepada Rasulullah. Pasti Rasulullah SAW akan diberikan oleh Allah kemuliaan untuk meninggal di hari yang terbaik. Iya, maksudnya hari yang dinyatakan bahwa itu adalah kalau ia meninggal di hari itu dia husnul khotimah. Ternyata Rasulullah meninggal di hari Senin. Iya. Wallahu a'lam. Ya, tentang masalah itu yang jelas di hari apapun kita meninggal dunia, selama kita meninggalnya di atas kebaikan, di atas tauhid, di atas ketaatan, maka alhamdulillah, pujilah Allah. Itu yang kita harapkan. Ya, harapan kita meninggalnya bukan kapannya kita meninggal, karena Rasulullah pun meninggal di hari Senin. Ya, yang kita harapkan meninggal di atas ketaatan, itu yang kita harapkan. Dan orang yang wafat husnul khotimah itu tidak harus seseorang wafatnya ketika sedang sholat, ketika sedang baca Quran. Rasulullah SAW apakah beliau meninggal dalam keadaan sholat? Tidak. Apakah Rasulullah meninggal dalam keadaan sedang baca Quran? Tidak. Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah, istrinya yang tercinta. Ya. Abu Bakar radhiyallahu an, manusia yang terbaik setelah Rasulullah, apakah meninggalnya ketika sedang sholat tahajud atau sholat? Ya, tidak. Ya. Ini dia Khalid ibn Walid, Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ribuan peperangan beliau hadiri dan tak pernah kalah. Subhanallah, meninggalnya di mana? Apakah dalam keadaan sholat? Tidak. Meninggalnya di atas kasurnya. Yang jelas, akhi, yang kita harapkan itu wafat dalam keadaan kita di atas kebaikan, di atas tauhid, la ilaha illallah. Ya, di atas saat kita sedang hati kita berharap kepada Allah akan karunia-Nya dan takut akan dosa-dosa kita. Itu yang kita harapkan. Ya, makanya Rasulullah SAW mendatangi seorang sahabat yang sedang sakaratul maut. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana engkau dapatkan dirimu? Orang ini berkata, aku berharap akan rahmatnya, tapi aku takut akan dosaku. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba meninggal dalam keadaan ia berharap akan karunia-Nya dan takut akan dosanya, kecuali Allah akan berikan apa yang diinginkan. Itu wafat husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik,